Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, hakikat kemerdekaan, dengan judul renungan, keluar dari bayang-bayang. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Kisah Para Rasul ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Dengan ayat utama pada Lukas 23 ayatnya yang ke-50 sampai dengan 52. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang memungkinkan kami untuk pada hari ini kembali mendengarkan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik dan juga menerapkannya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah."
Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam Lukas 23, ayatnya yang ke-50 sampai dengan 52. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketakutan seringkali membuat seseorang hidup di dalam bayang-bayang. Maksudnya adalah mungkin saja dia mengetahui apa yang benar, menyukai apa yang benar, bahkan mempercayai apa yang benar, tetapi tetap memilih untuk tidak menunjukkannya karena takut akan konsekuensi yang mungkin diterimanya. Yusuf dari Arimatea adalah salah satu gambaran yang nyata mengenai keadaan tersebut. Lukas menyebutnya sebagai seorang anggota majelis besar yang baik lagi benar. Ia telah menantikan kerajaan Allah dan tidak menyetujui keputusan serta tindakan majelis dalam menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Yohanes memberi keterangan bahwa Yusuf adalah seorang murid Yesus, tetapi ia menjadi murid secara tersembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Ada iman dalam hatinya, tetapi ketakutan membuat iman itu tidak dinyatakan secara terbuka. Ia berada dekat dengan Yesus, tetapi masih hidup dengan ketakutan. Ketakutan Yusuf bukan sesuatu yang asing bagi manusia berdosa. Kita dapat mengetahui kebenaran, tetapi takut kehilangan penerimaan orang lain. Kita dapat mengasihi Kristus, tetapi khawatir apa yang akan dikatakan keluarga, teman, lingkungan kerja, atau masyarakat. Kita dapat mengetahui bahwa Injil adalah kebenaran, tetapi memilih diam ketika iman kita menuntut keberanian. Di dalam Kisah Para Rasul 4, kita melihat tekanan yang sama terhadap Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap karena memberitakan Yesus dan kebangkitan orang mati. Para pemimpin agama berusaha menghentikan pemberitaan mereka, namun Petrus berkata bahwa mereka tidak mungkin berhenti berbicara tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar. Iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus tidak lagi dapat disembunyikan. Mereka yang dahulu bersembunyi karena takut, kini berdiri di hadapan penguasa dan menyatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perubahan seperti ini tidak terjadi kepada manusia yang tiba-tiba menjadi kuat. Allah yang berdaulat bekerja melalui keadaan yang Dia tetapkan untuk membawa umatnya kepada keberanian iman. Inilah Providentia Dei, pemeliharaan Allah yang mengarahkan seluruh peristiwa menurut kehendak-Nya. Bahkan salib yang tampaknya menjadi kekalahan Kristus justru menjadi jalan yang dipakai Allah untuk menyatakan kemenangan keselamatan. Di hadapan salib itulah Yusuf akhirnya keluar dari bayang-bayang ketakutan. Lukas 23 ayat 50 sampai dengan 52 mencatat bahwa Yusuf pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Tindakan itu memiliki risiko besar. Yusuf menyatakan keberpihakannya kepada seseorang yang telah dihukum mati sebagai penjahat. Tetapi Yusuf tidak lagi dapat menyembunyikan imannya kepada Yesus. Salib telah membawa Yusuf kepada titik ketika iman yang selama ini tersembunyi harus dinyatakan secara nyata. John Calvin di dalam Institute of the Christian Religion menegaskan bahwa iman sejati tidak pernah berhenti pada pengetahuan yang tersembunyi dalam pikiran. Sebab iman mengarahkan manusia
untuk bersandar kepada Kristus dan hidup bagi Dia. Keselamatan bukan hasil keberanian manusia, tetapi pekerjaan anugerah Allah yang mengubah hati dan menghasilkan ketaatan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kisah Yusuf tidak terutama berbicara tentang seorang manusia yang akhirnya berhasil mengalahkan ketakutannya. Melainkan kisah ini berbicara tentang Allah yang memelihara umatnya dan membawa iman mereka kepada kedewasaan melalui providensianya. Yusuf yang dahulu takut akhirnya mengambil langkah yang tidak dapat disembunyikan. Petrus dan Yohanes yang pernah melarikan diri dan menyangkal Tuhan, kemudian berdiri dengan berani memberitakan Kristus. Allah yang sama masih bekerja di dalam kehidupan orang percaya sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kemerdekaan di dalam Kristus bukan berarti hidup tanpa tekanan, penolakan, atau ketakutan. Kemerdekaan berarti kita tidak lagi diperbudak oleh ketakutan manusia, sehingga harus menyembunyikan Kristus dari kehidupan kita. Kristus telah bangkit untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dosa dan membawa mereka hidup di bawah pemerintahan. Karena itu pertanyaan bagi kita bukan sekedar apakah kita mau percaya kepada Kristus, tetapi apakah iman itu nyata dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan membawa kita kepada keadaan di mana kita harus keluar dari bayang-bayang dan menyatakan kepada dunia siapa yang kita percayai. Kita tidak tahu bagaimana providensia Allah akan mengatur keadaan kita, tetapi kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Sebagaimana Yusuf akhirnya pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, kiranya kita pun tidak terus hidup dalam ketakutan. Kiranya iman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit membuat kita berani hidup secara terbuka sebagai miliknya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan dan menguatkan kami, untuk kami dapat berani menyatakan iman kami di mana itu diperlukan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami kekuatan dan hikmat yang kami perlukan ya Tuhan, untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.